Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bu Guru Owen dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Sosial atau IPAS. Apa kabarnya kalian semua? Semoga semua sehat dan tetap semangat ya. Nah, anak-anak, dalam video kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Bab 4, mari berkenalan dengan bumi kita. Topik B, bagaimana bumi kita berubah pada fase C kelas 5. Mari kita simak bersama-sama ya. Go, go, go! Hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Proses terjadinya air dinamakan siklus air, yaitu sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Karena prosesnya yang berputar dan berlangsung terus-menerus, jumlah persediaan air di bumi tetap, hanya wujudnya yang berubah dan tempatnya yang berpindah. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, naiknya air dari bumi ke atmosfer yang terdiri dari dua proses, yaitu evaporasi dan transisi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, dan sungai akibat paparan sinar matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui mulut daun atau stomata ke atmosfer. Tahapan yang kedua, uap air menjadi awan yang disebut dengan kondensasi, yaitu proses penggembunan uap air menjadi titik-titik air saat suhu udara turun. Titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Tahap yang ketiga yaitu jatuhnya air ke permukaan bumi yang disebut dengan presipitasi. Presipitasi yaitu proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menampung massa air yang dikandungnya. Tahapan yang terakhir yaitu air kembali ke bumi yang disebut dengan infiltrasi dan runoff. Infiltrasi yaitu peresapan air hujan ke dalam tanah. Sedangkan runoff yaitu air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, waduk, dan rawa. Selanjutnya, air hujan yang jatuh ke bumi sebagian akan diserap oleh tanah menjadi air tanah dan sebagian akan mengalir menjadi air permukaan. Berikut ini adalah perbedaan air tanah dan air permukaan. Air tanah yaitu air yang terserap ke dalam lapisan tanah dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air tanah lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Air tanah juga bisa dimanfaatkan manusia untuk membuat sumur. Sedangkan air permukaan yaitu air yang tidak terserap oleh tanah dan mengalir di atas permukaan tanah menuju ke tempat yang lebih rendah, seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.